Asal-usul Kerajaan Raja Galuh Kabupaten Majalengka Jilid 1. Salam kenal. Saya Marcel. Akan sedikit dongeng asal-usul Raja Galuh. Dahulu kala desa Raja Galuh merupakan sebuah kerajaan di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin Prabu Siliwangi, yang terkenal sakti mandraguna. Agama yang dianutnya Hindu. Sekitar tahun 1482 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah atau yang bergelar Sunan Gunung Jati Cirebon, tengah mengembangkan ajaran agama Islam di Provinsi Jawa Barat, dengan damai dan cara-cara yang elegan. Namun dari sekian banyak kerajaan di Tatar Sunda hanya kerajaan Raja Galuh yang sulit ditaklukkan. Dalam perjalanannya, setelah kerajaan Cirebon memisahkan diri dari kerajaan Pajajaran, maka pembayaran pajak dan upeti kerajaan Cirebon dibebaskan. Tetapi untuk Kuningan pajak dan upeti masih berlaku. Penarikan jatah pajak dan upeti dari Kuningan ke Kerajaan Pajajaran diwakilkan kepada Prabu Cakraningrat dari Kerajaan Raja Galuh. Suatu ketika, Prabu Cakraningrat mengutus patihnya Adipati Arya Kiban ke Kuningan, guna meminta upeti. Namun Adipati Kuningan bernama Adipati Awangga menolak mentah-mentah, sekaligus membangkang tidak lagi mau membayar pajak dengan alasan Kuningan sekarang tunduk ke Kerajaan Cirebon, bukan lagi ke Kerajaan Pajajaran. Akibat adanya reaksi itu, maka terjadilah perang tanding antara Adipati Awangga dengan Adipati Arya Kiban. Dalam duel itu keduanya sama-sama dikjaya. Kekuatannya seimbang sehingga tarung itu tidak ada yang kalah maupun yang menang. Pertarungan itu sekarang populer dengan nama Desa Jalaksana, yang masuk Kabupaten Kuningan, yang artinya jaya dalam melaksanakan tugas. Pertarungan antar adipati itu terdengar Syekh Syarif Hidayatullah, kemudian mengutus anaknya, Arya Kemuning, atau Syekh Zainal Akbar, alias Bratakalana, membantu Adipati Awangga dalam pertarungan tersebut. Tentunya dengan bantuan Arya Kemuning. Akhirnya Adipati Arya Kiban terdesak hingga melarikan diri sekaligus menghilang di daerah Pasawahan, sekitar Telaga Remis, sekarang masuk Kabupaten Kuningan. Sedangkan sebagian prajuritnya ditahan. Ada pula yang lainnya meloloskan diri ke Kerajaan Raja Galuh. Semenjak kekalahan itu, Kerajaan Raja Galuh menghimpun kekuatan penuh, guna memperkokoh benteng pertahanan. Barangkali ada serangan maupun rongrongan dari Kerajaan Cirebon. Adapun sebagai pengganti Adipati Arya Kiban, ditunjuklah beberapa prajurit pilihan seperti Arya Mangkubumi, Demang Jagapati, Demang Raksapura, dan dibantu Patih Loa dan Dempu Awang yang berasal dari Cina. Sementara itu, Syekh Syarif Hidayatullah melihat Kerajaan Raja Galuh dengan mata batinnya, tidak mampu ditaklukkan kecuali dengan strategi dan taktik yang halus. Hal itu mengingat kesaktian Prabu Cakraningrat yang terbilang luar biasa. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mengutus 3 punggawanya yakni Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri dan Pangeran Dogol, serta ratusan prajurit menghampiri ke Kerajaan Raja Galuh. Alhasil, pengiriman utusan dari Cirebon diketahui Prabu Cakraningrat.
Beliau pun segera menugaskan Patiloa dan Dempu Awang menghadangnya. Saat itu terjadilah pertempuran sengit. Namun prajurit Cirebon berhasil dipukul mundur. Melihat prajurit Cirebon yang kocar-kacir, maka majulah Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri dan Pangeran Dogol. Di sana terjadilah perang tanding melawan Patiloa dan Dempu Awang. Perang itu tak kunjung selesai, karena kedua belah pihak memiliki kekuatan, yang akhirnya prajurit Cirebon tidak berani mendekati kerajaan Raja Galuh. Begitupun sebaliknya. Atas kejadian ini Prabu Cakraningrat segera mengutus Pati Arya Mangkubumi menancapkan sebuah tumbak trisula pada sebuah lubuk sungai di sekitar tempat terjadinya perang tanding. Setelah tancapan tombak keluarlah mata air sungai panas, dan sangat membahayakan para prajurit Cirebon jika menyeberanginya. Kejadian itu langsung mengundang reaksi dari kerajaan Cirebon. Next Jilid 2 Yah Cuy.